kebiasaan dulunya seperti itu masih melakukan yang serupa. Seorang wanita punya suami dulu pernah kebiasaan jelek tetap melakukan, tetap milih neraka. Kenapa? Makanya harus hindari. Dan itu penyakit nular, karena orang yang melakukan yang serupa dia ingin melakukan yang serupa terus ijazah sanad, tapi sanad masuk neraka. Dan jangan main dengan urusan ini. Kenapa? Anak kecil mungkin tidak mengerti apa-apa, rupanya dia kenakan pertama dia usia baliknya dengan cara semacam ini, akhirnya dia melakukan yang serupa sehingga bisa sembuh. Dan ini adalah kebusukan yang terselubung di balik pondok pesantren, dan insya Allah di sini dijaga oleh Allah. Kebusukan terselubung di balik pondok pesantren. Kelihatannya bicara tentang akhlak, tentang Allah, pikir busuk, tapi ternyata ada kebusukan yang tidak dicermati. Sebab di tempat di Jawa ada istilah yang sangat khusus antara laki dengan laki, kayak suami istri, istilahnya mairil. Tidak ada. Jadi kayak sudah pasang-pasangan ini. Astagfirullah, gimana ini? Dapat ilmu setan nanti itu. Ilmu iblis. Haram. Baik ini ya. Ini dia sampaikan kepada kalian karena apa? Kalian akan berdakwah nanti. Harus kalian sampaikan ke orang lain. Nah, di tempat-tempat lain di sini aman, tapi jangan merasa orang dakwah itu tidak hanya merasa dirinya aman lalu beres. Tidak. Anda harus mikirkan, kalian mikirkan yang lain di sana. Bagaimana keadaan bodoh-bodoh di sana atau kehidupan di sana? Syahwat, masya Allah, syahwat ini bergolak, kalau sudah bergolak luar biasa. Dituruti tidak ada hentinya. Baik, ini saja wahai anak-anakku semuanya. Cukup insya Allah, bertemu lagi nanti insya Allah dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Allah mudahkan pintu halal untuk semuanya, menjauhkan dari pintu haram. Amin. Cukup insya Allah, kita tutup dengan doa. Ada tanya jawab? Ada tanya jawab, boleh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yang Mulia Buya yang telah memaparkan sedikit banyak tausiah kepada kita bersama. Maka kami mempersilahkan, yaitu untuk sesi yang pertama untuk 3 pertanyaan. 1 pertanyaan yaitu kami mintakan dari tamu-tamu kami, kemudian 1 pertanyaan dari Dewan Guru, dan 1 pertanyaan dari santri. Yang pertama dari tamu-tamu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang kami muliakan, sebelumnya saya dan rekan-rekan sering bergabung bersama Radio Yadara. Mungkin pertanyaan saya malam ini menyangkut dengan tema tadi sore yang belum sempat kami tanyakan. Jadi di radio ini ada beberapa program dakwah, di antaranya ada kajian kitab Ihya dan kitab Fardu Kifayah lainnya. Namun ada kalanya dalam program ini kami selingi dengan lagu-lagu ataupun musik-musik, Bu ya. Jadi terkadang dari pendengar ada yang mengkritik, kok radio dakwah ada musiknya. Kemudian ada dakwah yang kadang kami iringi dengan musik, persisnya seperti dakwah Buya yang ada di YouTube, kan ada yang diselingi oleh musik-musik. Jadi bagaimana detail hukumnya tentang dakwah yang diiringi oleh musik dan di radio diputar musik, begitu 1. Dan yang kedua menyangkut dengan tema malam ini. Sebenarnya dulu yang menyebabkan saya pribadi ingin masuk pesantren karena hampir setiap ustadz menyatakan kalau kita mengaji itu akan sukses dunia akhirat. Namun saat ini mungkin karena menjelang dewasa, udah dewasa, Bu ya, sering sekali dibayang-bayangi oleh masa depan yang suram. Takut kalau pulang kampung nantinya kerja apa, makan apa, begitu. Karena jujur Bu ya, di kampung saya dari sekian banyaknya alumni pesantren cuma 3 orang yang kelihatan sukses dunianya, Bu ya. Selebihnya
ya bisa dikatakan susah. Bagaimana tanggapan Buya untuk menyikapi masa depan? Jadi anak pesantren itu tidak punya masa depan yang suram. Begitu saja Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan alat musik, kita akan membedakan antara di saat kita menyuarakan alat musik di masjid dan di luar masjid. Kalau di masjid, masjid punya kehormatan yang sangat khusus. Urusan rebana pun khilaf di antara ulama. Sebagian mengatakan jangan memukul rebana di masjid, sebagian memperkenankan. Dari satu riwayat dari Nabi SAW, sebagian menolak riwayat tersebut. Ali menikah di masjid, bertilku Ali bintu. Boleh memukul rebana di masjid, khilaf di masjid. Itu rebana saja, khilaf di masjid. Di luar masjid, radio, rumah dan sebagainya tentang alat musik. Bagaimana hukum alat musik? Ada isyarat, kami menjawab ini adalah isyarat dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya-nya sendiri, bab adab bersama. Dan kita tidak pernah menemukan cara menjawab seindah yang ditata oleh Imam Ghazali dalam adab bersama. Jadi menjawab itu halal haram bukan langsung untuk poin hadis. Kita bukan ahli hadis dan ahli istinbat, ahli hukum. Nah, kalau di situ Imam Ghazali merinci. Biarpun mungkin kita kembangkan maknanya. Jadi yang dibahas itu adalah dalam alat musik dan lagu itu ada 5 hal. Yang pertama adalah hukum menyanandungkan syair terlebih dahulu. Harus rinci dulu. Hukum menyanandungkan syair itu bagaimana? Dijawab oleh para ulama sangat jelas. Hukum menyanandungkan syair adalah boleh. Tidak, syair itu adalah bukan untuk menghujat orang, bukan untuk menggunjing orang, dan bukan syair porno. Dan Nabi pun punya penyair hebat, Sayyidina Hasan bin Thabit, yang pernah menyanandungkan syair untuk Nabi. Wa asala minka lam tarqattu ainu wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibi annaka khuliqta kama tad'u. Syair penyair Nabi SAW, banyak penyair Nabi. Jadi menyanandungkan syair jelas boleh. Baik, satu. Yang kedua adalah siapa yang menandungkan di hadapan siapa. Bacanya si sholawat, tapi anak perempuan dengan suara yang mendayu-dayu di depan kaum laki-laki, ya jadi kacau. Jadi siapa yang menandungkan, ini adalah harus dibahas. Siapa yang menandungkan syair tersebut? Biarpun bacaannya sholawat bagi seorang wanita, misalnya dengan meliu-liu, dengan suara yang menjadikan orang itu punya pikiran keras dan tidak diperkenankan dalam Quran. Kalau takhdhara bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Jadi seorang kepada istri Nabi, jangan sampai suaramu itu, wahai wanita, itu kemenyek atau ganjen atau dibuat-buat sampai bikin orang deg-deg. Wah, ya tidak baik. Bahkan golongan wanita mulia itu kalau seandainya di telepon atau di rumahnya diketok, "Bu, ada siapa?" Enggak bilang iya, enggak. Kalimat itu kan enggak ada kemenyeknya. Jadi seorang di rumah ketok, "Ibu, Assalamualaikum, Bu." Bukan iya. Bukan gaya-gaya. Bukan, kadang-kadang kalau sudah ngomong sama bapaknya biasa, sama suaminya biasa. Tapi kalau sudah ngomong sama orang lain, laki-laki lain, sudah bulat kalimatnya. Tidak betul. Kalian wanita mulia. Nah, ini khususnya di saat menyanandungkan qasidah atau syair-syair, ya di depan siapa dia menyanandungkannya? Di depan suamimu, suka-suka. Di depan suamimu bebas menyanandungkan lagu kayak apa, boleh. Baik, saya kerinduan kepada suami pun boleh. Jadi, tapi ini harus bahas di depan siapa kita menyanandungkan. Anda menyanandungkan wanita, jangan main-main, jangan menyanandungkan lagu dengan beliau-beliau di depan kaum pria. Yang ketiga, kapan waktunya? Harus tepat waktunya. Kalau waktunya mengganggu orang lain, tidak digunakan. Yang keempat, di mana tempatnya? Sholawatan dari tempat mabuk dan tempat zina. Ada sholawatan. Alhamdulillah, ya. Ada sholawatan. Yang kelima baru bisa digabung dengan alat.
pembahasannya alat. Bagaimana hukum alat secara sesungguhnya? Misalnya 4, alat pembahasan secara khusus. Tidak ada hadis sahih tentang alat kecuali satu hadis dari Imam Bukhari. Yang ini juga ditolak oleh Ibnu Hazm, tapi sahih. Kita pakai hadis ini. Saya di ala ummati yuhilluna al-hirra wal khamra wal ma'azif. Akan datang kepada umatku suatu ketika nanti orang-orang pada menghalalkan khamar, menghalalkan perzinahan, dan menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Nah gitu ya. Sebagian mengatakan alat-alat lahwi, alat musik. Alat musik. Baik. Para ulama menjelaskan ini. Khamar sudah jelas larangan dari Al-Quran. Makanya menghalalkan khamar langsung kafir dia. Karena sudah ada larangan sebelumnya. Zina adalah haram. Kalau ada orang menghalalkan zina, jelas dia adalah kafir. Tapi ma'azif ini belum ada larangan sebelumnya. Tiba-tiba kok masuk di dalam rentetan 3 ini, bagaimana ini? Jadi ini satu. Yang kedua, ma'azif itu sendiri apa? Jadi ma'azif itu belum ada larangan sebelumnya, sehingga harus kita jadikan haram mutlak. Tidak bisa dikatakan haram mutlak ma'azif di sini karena apa? Belum ada larangan sebelumnya. Ini adalah ikhtiar, dibarenkan saja. Kenapa ada ma'azif di sini? Dan ma'azif itu apa? Ma'azif itu apakah alatul lahwi? Sebagian mengatakan ma'azif adalah alat lahwi. Semua alat yang menjadikan lalai itu adalah haram. Ternyata tidak semua lahwi. Ada 3 lahwu yang diperkenalkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu apa? Dabun nisa, dabul hail, kemudian nasibah. Ada di antaranya renang, orang lupa renang, main kuda, mencubui istrinya adalah lalai. Tapi berenang kan tidak semua lahwu diharamkan. Dia ada pembahasan panjang sebetulnya. Jadi alatul lahwi termasuk dufuk sebetulnya alatul malahi. Tapi ternyata diperkenankan sebagian daripada seruleng yang diperkenankan ada, genderang untuk perang juga diperkenankan, ada beberapa. Ada alat-alat yang ternyata diperkenankan, ada sebagian diperkenankan. Padahal dia juga tergolong alat malahi. Berarti di sini perlu penjelasan. Ibnu Hajar al-Haytami misalnya di dalam kitab Tuhfahnya menjelaskan tentang masalah yang demikian ini. Waktu masalah bab walimah, bagaimana kalau kita masuk ke sana, kemudian di situ ada alatnya, di sampingnya ada sini, ada bahas dengan panjang lebar. Kalau kita cermati, ternyata di situ adalah kenapa ma'azif sini dilarang dibarengkan dengan yang namanya khamar sama zina. Kenapa? Umumnya pemabuk yang berzina itu dibarengi dengan alat musik. Jadi alat musik di sini bukan diharamkan dari datnya, sehingga para ulama tidak mengatakan keharamannya karena nas itu saja, akan tapi karena nas, akan tapi karena dabul fusak, menjadi kebiasaannya orang fasik. Maka dari itu semua alat musik yang menjadi ciri khasnya orang fasik, yang goyang pinggul dengan buka perut atau apa, itu pasti itu adalah kita haram. Jadi adalah dabul fusak. Jadi kebiasaannya orang fasik. Semua alat musik yang menjadi kebiasaan orang fasik. Jadi bukan para ulama ahli fikih tidak mengatakan haramnya dilihat, yang akan jadi dabul fusak, kebiasaannya orang fasik. Jadi semua alat musik yang menjadi kebiasaan orang fasik, anak-anak fasik. Kita bisa kembalikan kepada artisnya, penyanyinya yang nggak sholat, yang nggak ini, mungkin orang kafir, sehingga anak-anak kita bangga dengan orang kafir. Nggak boleh kita dengar lagu-lagu yang demikian itu. Agar tapi jika ternyata lagu-lagu itu adalah bukan dabul fusak, bukan kebiasaan orang fasik, maka tidak masuk kepada haram yang tadi. Ini adalah masuk bab, mungkinlah derajatnya makruh atau mubah, tapi tidak sampai derajat sunnah. Tidak, karena ada khilaf besar di sini. Jangan sampai khilaf berujung. Paling tidak ada makruh. Kemudian di masa sekarang ini kita perlu membuat satu jembatan, masa transisi dari musik yang gak karu-karuan menuju musik syar'i, atau dari menuju sholawat. Gak bisa langsung spontan anak muda. Kalau tidak boleh dengar alat musik, tinggalkan semua haram sholawatan. Tapi yang kecil dengan sholawat. Ada masa transisi, masa perpindahan. Jadi sebetulnya mendengar musik itu adalah bukan pekerjaannya orang-orang soleh akhirnya. Hanya itu adalah orang yang mau hijrah. Makanya kalau ada sebuah stasiun radio
diberi alat-alat, diberi musik yang dipilih yang bukan mengingatkan kita kepada kebiasaan orang fasik. Alat musik yang sifatnya umum, tidak mengingatkan dengan lagu mabuk-mabukan atau lagu goyang pinggul, itu adalah diperkenankan untuk menghijrahkan, bukan setiap hari mendengar. Coba, atau sudah kalau setiap hari Buya dulu sudah nggak habis. Mana ini? Terus belajar saja kita ceramah kapan waktunya membaca, kapan waktunya ini. Lalu masih sempat menghafal 12 lagu atau 100 lagu, nggak sempat. Jadi itu adalah bukan kerjaannya orang-orang yang sudah makom, akan tapi atau ustaz atau apa. Itu hanya orang yang akan kita hijrahkan dari santri pun nggak perlu dengan begitu aslinya. Ayo. Itu adalah bukan untuk kalian, anak semuanya itu. Itu untuk orang luar yang suka dengar rock, baco, baru nanti dijelaskan. Nah ini jadi seperti itu kisahnya masalah hukum ini. Itu isyarat dari Imam Ghazali rahimahullah taala masalah alat musik jadi haram yang bukan mutlak, akan tapi ada itu bukan dabul rusak kebiasaan orang fasik. Maka semua jenis alat musik tidak ada lagi. Adalah Syekh An-Nabulsi itu dalam kitab Dalalah fi hukmil alat. Itu adalah seorang sufi mazhab Hanafi dengan pembahasan yang sangat gamblang tentang masalah alat musik, dan beliau membatasi memang harus diharamkan kalau itu menjadi kebiasaan orang fasik, karena kita akan membuatkan syiarnya orang fasik. Tapi kalau sudah hilang syiarnya orang fasik dan orang tidak melintas, misalnya ada satu orang mencetuskan satu alat di sini dari bambu dari ini, kemudian bunyinya bunyi khas begitu, kemudian dibarengi dengan sholawat, bagaimana akan kita katakan haram? Karena dia adalah mencetuskan sebuah alat bunyi tongking dan sebagainya, sehingga menjadikan satu irama lalu mengiringi sholawat. Bagaimana akan kita katakan haram? Karena itu suara dan letaknya adalah bambu yang dibunyi ini dan sebagainya. Karena itu ada dari besi, dari benang dan sebagainya. Nah ini makanya haramannya adalah bukan dari zatnya, akan tapi ada hal lain yang menjadikan dia haram, yaitu dabul fusaq, karena kebiasaannya orang fasik. LBM mentahqiq nantinya. LBM-nya mentahqiq kembali kepada Ibnu Hajar dan juga ilahu dalal bisa alat bisa dikeluarkan lagi. Tapi ingat harus ada tahdir di sini. Jangan menjadikan ustadznya lalu senang lagu nanti. Itu salah itu. Santri lalu senang lagu enggak. Santri enggak ada. Baik itu hanya sekedar untuk masa transisi, untuk membawa anak-anak orang zaman rusak, zamannya zaman ini. Dan memang kita ada kritikan waktu ada anak-anak aslinya ceramah kita ada musiknya, cuma ada sebagian tiba-tiba membuat dikasih suara-suara dan sebagainya. Ada kritik dan sebagainya banyak sudah. Yang biarkan yang kritik alhamdulillah, dan tidak dengar alat musik. Ya sudah. Jadi tidak usah terlalu keras-keras kita. Kalau kita ngurusi orang banyak ya, ngurusi orang banyak. Jadi bolehlah radio ada, tapi jangan diputar dangdut. Mana radio apa tadi? Nah insya Allah dangdut, rock yang gak karu-karuan itu dangdut tidak ada, tapi nasyid atau bahasanya musik religi, kemudian orangnya yang jelas, insya Allah sangat luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dibantu orang yang dididik orang itu setiap hari berjalan begini kok susah terus kan. Gambus sendiri kan ada sebagian para masyayikh para ulama dengar gambus, ada benarnya juga, dan sebagainya, ada udnya dan sebagainya. Khilaf dalam hal ini. Tapi kalau sudah gambus yang biasa untuk dibuat di sebuah tempat untuk orang-orang berzina, itu jadi dakul fusaq itu aja. Jadi adalah karena dakul fusaq, kebiasaannya orang-orang fasik. Ini aja karena ini mohon maaf kepada para ahli warok, sebab ahli warok akan bertentangan dengan umum ini. Warok adalah untuk diri Anda sendiri, tapi jangan untuk orang lain. Saya hampir tidak pernah dengar lagu juga. Biarpun begini saya tidak ada sempat saya dengar lagu. Kalau saya dengar ceramah guru-guru itu saja kadang terlambat, ketinggalan. Saya dengar Habib Umar sudah ketinggalan. Ini guru kita ketinggalan. Bagaimana mendengar lagu nanti? Jadi itu hanya untuk Allah di warok. Dan memang kalau ada orang bertanya kepada kami macam-macam, yang tanya siapa ini? Kalau katakan Ustaz saja seperti tidak boleh dengar, selesai. Cuman yang ini adalah pertanyaan ke radio. Coba anak pondok yang mau gimana punya hukumnya dengar alat musik? Nggak boleh. Selesai. Karena santri. Tapi ini kan untuk radio, disuarakan oleh radio. Ini beda.
beda orang, beda jawaban. Karena ada untuk tausihat, nakalah, untuk menggawa orang kepada kemuliaan ada. Jangan kaku-kaku, jangan sudah janji dan sebagainya. Kalau kamu tidak, dia sudah hijrah. Dulu tuh, wah, lagunya gak karuan. Sekarang mulai dengar lagu religi, alhamdulillah. Tahun depan insya Allah tinggal salawatan, tidak pakai musik. Kan gitu. Jadi jangan terlalu keras. Membawa umat itu dengan kelembutan, kasih sayang dengan mereka. Baik. Kemudian yang kedua ini, subhanallah, seorang santri di pondok itu menjaminan. Kalau memang di pondok itu adalah jaminan orang punya masa depan dunia dan akhirat. Dan tidak salah kalimat itu, asalkan kita paham makna masa depan. Tadi kita singgung, kita sampaikan dari siang itu bahwasanya banyak santri itu ternyata takut larat, takut nggak bisa makan. Ini problem. Kalau dengan guru tidak pernah punya ATM, dia senang. Makanya kalau ada seorang ustadz yang masih ini dengar kalimat ini kita dengar dari guru-guru kuliah. Kalau ada seorang ustadz masih bingung besok makan apa, balik ke pondok harus jadi ustadz. Semuanya. Kalau masih bingung besok makan apa, balik ke pondok karena belum punya tawakal yang kuat. Kurang yakin kalau Allah pasti menjamin semuanya. Jadi memang seorang santri Anda harus berbekal. Di pondok ini dibekali ilmu yang luar biasa, ilmu agama untuk sholat sujud, dan lagi dibekali pondok itu aslinya seperti yang dibaca tadi. Dibekali kekayaan yang sesungguhnya. Jadi santri itu harus kaya, keluar dari pondok kaya. Tapi bukan kaya duit, tapi kaya hati. Kita pun juga begitu anak-anak kaya hati, sehingga apa? Kau keluar dari pondok tidak boleh mengharap di tangannya orang. Tidak boleh tamak. Kalau merasa kaya sudah enak hidupnya. Yang menjadi masalah itu hidup susah itu karena khayalan. Sudah semua orang hidupnya. Harus beli ini, harus beli itu, harus ini, kredit ini, kredit itu. Ya, kalau sudah kaya hati dia, tenang. Kaya hati itu bagaimana? Tidak tamak dengan pemberian orang, tidak tamak yang di tangannya orang. Ya, semua sudah jatahnya. Jangan ada bikin susah. Apakah setiap orang yang punya duit itu susah? Kata siapa? Ada orang punya duit susahnya, setiap hari susah. Ada bunuh diri punya duit banyak. Orang punya duit bukan tidak, kesusahan bukan karena duit itu bukan uang, bukan. Apa kebahagiaan bukan karena orang punya banyak duit? Itu ya, tidak ada hubungannya dengan itu. Ya tanyakan, kita pernah pengajian katanya pengajian orang kaya. Setiap kita membahas masalah punya problem, soal suaminya begini, istrinya begini, anak begini, apa punya problem juga. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di hati. Dan bagaimana orang di pondok masih bingung mencari kebahagiaan? Kita tadi sampaikan ada, kita ngobrol dengan beberapa kiai sepuh ini. Dan santri itu pada takut lapar nih. Makanya mau dikirim sama kiai yang jauh tadi, bingungnya setengah mati. Mau dikirim ke sana. Aku udah bisa makan? Tidak bisa makan. Yang menjadi masalah adalah tadi kami sampaikan, dia sampaikan waktu di baca sini adalah kurang biasa dengan kesederhanaan. Biasakan dengan kesederhanaan, maka itu menjadikan kalian kaya sampai kapanpun. Sederhana, jangan macam-macam. Kayak jualan. Gak usah mahal-mahal di baju. Gak usah berbangga-bangga dengan merek HP, merek cincinmu apa sih? Macam banyak cincin. Cincinmu apa? Mobilnya apa? Apa itu semuanya? Ini adalah bukan akhlak yang baik. Ini yang harus ditata adalah hati. Kalau sudah begitu beres. Jadi permasalahan itu bukan permasalahan hakikat, permasalahan dari dalam hati masing-masing. Jadi kita belajar di pondok itu sebenarnya menata hati itu untuk kita tidak hubud dunia, tidak cinta kepada dunia, sehingga tidak kita keluar nyantai. Ada rezeki sudah dijatah oleh Allah. Banyak riwayat dari Nabi kita mengumpulkan hadis bahwasanya rezeki itu jatah. Orang tidak akan mati kecuali jatahnya habis. Ada orang tuh dia sarjana ekonomi, bahkan mungkin S2 ekonomi, punya utang banyak, kan? Apakah jaminan dia kaya gara-gara sarjana ekonomi? Enggak. Tetangga kita itu udah tamat SD atau jadi usaha terkaya. Tidak ada hubungannya. Dan itu cara pandangnya. Melihat di kampung saya, Buya ada 3 orang dari pondok santri yang sukses misalnya. Tak 3 santri sukses, selainnya tidak sukses. Itu banyak orang sarjana nggak sukses juga kan itu.
Jadi mereka cara pandang kita itu sudah pandangan materialis, nanti rusak. Itu banyak sarjana juga nggak sok, utangnya banyak. Jadi nggak ada jaminan itu. Makanya kita kembali, kita tengok ada orang, masya Allah, kaya hati itu penting ya anak. Kaya hati, masya Allah. Bagaimana kaya hati itu? Dia itu dengan mulia orang. Cukup makan sederhana. Kita biasakan makan sederhana. Tadi ngomong yang suka rusak kiai adalah jamaah kan ya. Yang suka rusak kiai adalah jamaah. Kiai semua makan macam-macam. Sebab itu kena penyakit stroke dan macam-macam. Padahal Nabi ngajarkan makanan apa adanya. Makan apa adanya. Tapi boleh kan menghormati kiai. Tapi kiai sendiri kalau makan harus pilah-pilah. Jangan bikin pikiranmu urusan makan. Pikiranmu bukan urusan makan. Saya juga baca. Kita Riyadhus Shalihin tentang himbauan untuk kita biasa hidup dengan sederhana untuk baca kehidupan Nabi SAW. Baca itu kita Riyadhus Shalihin tentang bagaimana kehidupan Nabi. Istihbabu taqallul fil ma'kal atau fil mashrab. Disunahkan kita itu adalah makan jangan berlebihan. Itu lihat bagaimana kehidupan Nabi 3 hari 3 malam tidak ada makanan. Roti Nabi Muhammad itu makanan yang paling bagus adalah Nabi Muhammad di rumahnya itu adalah roti yang dicelup dengan Masya Allah setiap hari. Tidak kehidupan semacam itu apakah mengurangi kemuliaan Rasulullah? Tidak. Seolah-olah kita lebih hebat dari Rasulullah. Ada masalah rezeki sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan dengan ini semuanya. Jadi makanya sebetulnya pendidikan di pondok itu untuk menata hati itu. Biasanya itu adalah yang di pondok salah lihat. Waktu pondok itu mikir enak jadi kiai ya, nggak usah kerja punya mobil. Itu yang salah. Makanya pengen jadi kiai punya mobil, dia nggak punya mobil dan dumal dia. Maka kiai dikasih mobil itu pun dikasih oleh orang dan dia nggak kejar. Dia kejar itu dikasih mobil. Cuma kadang-kadang kita mandang biarnya begitu enak ya kiai rumahnya bagus. Sampai kadang-kadang mungkin ibunya nasihat Lana kamu jadi kiai aja. Dia dikasih duit sama orang lain, ini niatnya salah. Nah itulah yang diusut nanti yang salah. Hidupnya susah mengharap dari orang begini. Tidak perlu datang hari kaya. Makanya anak-anak kita akan kita kirim ke Sumatera, kirim ke Pontianak dan sebagainya. Kamu harus berbekal kaya. Siap atau tidak? Siap. Siap? Siap. Kaya apa? Kaya hati. Bahkan kita pun larang orang-orang memanjakan anak-anak kita dengan berian. Kalau ingin memanjakan dengan program, tapi jangan memanjakan dengan uang, dengan materi. Itu rusak. Sehingga akhirnya beda-bedakan bahwa enak dengan ini, enak dengan itu, enak dengan ini. Baik ya. Jadi sebetulnya bukan permasalahannya gara-gara pondok lalu dia melarat. Orang melarat nggak pondok banyak ribuan jutaan. Nggak pondok tapi melarat. Jangan sampai kita salah pandang. Sama kita juga masalah pergaulannya. Kita pernah ditanya suatu ketika, Buya, saya itu dimarahi sama bapak ibu saya gara-gara saya keluar rumah anak perempuan. Katanya bapak, gara-gara kamu kuper itu kurang pergaulan makanya gak ada yang nikahi kamu. Ini ada seorang perempuan yang adu kepada kami, padahal anaknya pengen mulia. Sehingga tidak nikah sampai umur 35 waktu itu, tidak pernah keluar rumah. Kami jawab, itu banyak ada orang setiap hari dandan di pinggir jalan sampai tua gak nikah juga banyak kok. Pikirannya tuh salah, jangan mandang negatif orang yang berbuat baik. Masalah belum mikirin jodoh itu memang Allah itu. Bahkan kadang ada orang yang masuk tidak masuk dalam pikiran kita subhanallah. Sudah ada suatu ketika Allah memberikan seorang wanita fisik kurang. Jadi ada termasuk fisiknya secara lahir kurang, tapi batinnya luar biasa. Ada dalam Al-Quran di dalam hatinya. Ada orang fisiknya